Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita belajar biologi walaupun masih dalam keadaan daring. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu dan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi biologi hari ini, kita akan bahas tentang ciri-ciri dan klasifikasi jamur. Tapi sebelum materi dijelaskan lebih lanjut, ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ketika pembelajaran ini selesai. Yang pertama, kalian diharapkan bisa menjelaskan ciri-ciri umum dari jamur atau fungi. Yang kedua, dapat menjelaskan struktur tubuh fungi ataupun jamur. Yang ketiga, yaitu bisa mengelompokkan atau mengklasifikasikan jamur berdasarkan ciri-ciri morfologi dan berdasarkan reproduksi seksualnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai ciri-ciri umum dari jamur atau fungi. Untuk jamur, dalam bahasa biologi atau istilah biologi itu dikatakan dengan fungi. Jadi antara jamur dan fungi itu sama, cuman berbeda istilahnya saja. Di dalam biologi itu ada ilmu khusus yang mempelajari tentang fungi, yaitu mikologi. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian sering menemukan jamur, ataupun mungkin kalian pernah memakannya, atau mungkin kalian belum berpikir bahwa ada zat makanan atau suatu makanan yang diproduksi dari bahan yang berasal dari jamur ini. Nanti dibahas lebih lanjut untuk itu. Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai ciri-ciri atau sifat dari jamur. Yang pertama, fungi atau jamur merupakan organisme eukariot. Nah, yang dimaksud dengan organisme eukariot yaitu di dalam selnya sudah memiliki membran inti. Yang kedua, biasanya jamur itu pada umumnya multiseluler. Multiseluler itu memiliki banyak inti. Kalau dilihat dari mata telanjang atau tidak menggunakan mikroskop itu bisa. Nah, ada juga jenis jamur yang bersifat uniseluler, jadi selnya tunggal atau bersel satu. Nah, untuk melihat jamur ini kalian harus menggunakan mikroskop. Selanjutnya, yang ketiga adalah cirinya tidak berklorofil. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari jamur. Makanya jamur tidak bisa dikelompokkan pada kelompok tumbuhan, walaupun ada bentuk jamur yang mirip tumbuhan. Nah, karena jamur ini tidak berklorofil, maka jamur ini masuk kepada kingdom tersendiri, yaitu kingdom fungi. Seperti yang kalian ketahui, untuk kingdom makhluk hidup itu kan terbagi menjadi 5. Ada kingdom Monera, ada kingdom Protista, ada kingdom fungi, ada kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Dan dengan ciri tidak berklorofil inilah, maka jamur memiliki ciri khas tersendiri di kelompok fungi. Selanjutnya, ciri yang keempat yaitu dinding selnya mengandung kitin dan glukan. Kemudian, ciri selanjutnya, jamur itu bersifat heterotrop. Heterotrop itu jadi setiap makhluk hidup itu tidak mampu untuk melakukan atau membuat makanannya sendiri. Artinya dia memperoleh makanannya itu harus dari makhluk hidup lain atau dari lingkungan lain. Berbeda dengan yang autotrop. Kalau autotrop itu makhluk hidup mampu membuat makanannya sendiri di dalam tubuhnya. Contohnya adalah tumbuhan dengan melakukan proses fotosintesis. Nah, bagaimana jamur ini mampu untuk melakukan hidupnya dengan memperoleh makanannya seperti apa? Karena tadi sudah dijelaskan bersifat heterotrop, jadi bisa dilakukan dengan sapropit, yaitu bersifat sapropit, artinya jamur ini hidupnya atau mengambil makanannya dari sisa-sisa makhluk hidup. Apakah itu dari bangkai ataupun dari bongkahan kayu dan sebagainya. Kemudian jamur juga akan bersifat parasit. Yang namanya parasit itu pasti mengganggu makhluk hidup lain atau mengganggu inangnya. Ini bisa bersifat patogen juga atau bisa menyebabkan penyakit. Jadi ada penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh jamur. Kemudian ada juga jamur yang bersifat
bersimbiosis dengan makhluk hidup lain atau organisme lain. Contohnya adalah lichens atau lumut kerak. Ini adalah simbiosis mutualisme antara jamur dengan ganggang. Apakah itu ganggang hijau ataupun ganggang biru. Kemudian yang bersimbiosis selanjutnya yaitu adalah mikoriza. Kalau mikoriza itu simbiosis antara akar tanaman dengan jamur. Selanjutnya ciri yang selanjutnya, jamur itu banyak terdapat di lingkungan. Bentuknya pun bervariasi. Ada yang bermacam-macam ya, ada yang berbentuk bulat seperti bola, kemudian ada yang berbentuk gada, payung, dan sebagainya. Kemudian ciri yang terakhir, jamur biasanya berhabitat di tempat yang lembab, yang memiliki intensitas cahayanya rendah. Kemudian juga banyak terdapat di tempat-tempat yang banyak mengandung sisa-sisa bahan organik, kemudian kayu yang lapuk dan buangan sampah. Seperti itu. Itu ciri-ciri dari jamur. Selanjutnya kita bahas tentang struktur tubuh jamur secara umum. Di situ bisa kalian lihat ada gambar tentang struktur tubuh jamur. Ya, di situ ada hifa, ada miselium. Untuk struktur tubuh jamur itu tergantung pada jenisnya. Ada jamur yang uniseluler, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Uniseluler berarti bersel satu. Misalnya pada khamir. Jadi untuk kelompok khamir itu mungkin kalian tahu tentang ragi yang bisa digunakan untuk pembuatan tape atau peyem bahasa Sundanya, atau bisa digunakan untuk pembuatan tempe. Nah, itu biasanya tergolong kepada uniseluler atau khamir. Kemudian ada juga jamur yang multiseluler atau bersel banyak. Ini biasanya membentuk tubuh buah. Itu ya, tubuh buah yang besar yang ukurannya bisa mencapai 1 meter. Itu misalnya pada jamur kayu. Kemudian tubuh jamur itu tersusun dari komponen dasar yang disebut dengan hifa. Jadi hifa itu berupa benang-benang, gitu ya, benang-benang halus. Kemudian kumpulan dari hifa, kumpulan dari benang-benang halus itu akan membentuk miselium. Kalian bisa lihat di gambar, ini hifa, kemudian itu ada miseliumnya. Seperti itu. Kemudian nanti kumpulan dari miselium yang kemudian menyusun jalinan-jalinan semu akan menjadi tubuh buah yang nantinya kalau jenis jamur yang bisa dimakan itu tubuh buahnya yang kalian makan. Kita lanjut dengan pembahasan selanjutnya tentang klasifikasi jamur atau fungi. Klasifikasi atau pengelompokan fungi ini didasarkan pada reproduksi seksualnya. Reproduksi seksual pada fungi itu dibagi menjadi 4 kelompok atau 4 divisio. Ada divisio Zygomicota, ada divisio Ascomycota, divisio Basidiomycota, dan divisio Deuteromycota. Nah, ini karena dilihat dari reproduksi seksualnya, jadi yang dilihatnya adalah hasil organ reproduksinya. Jadi kalau Zygomicota itu akan menghasilkan spora zygospora. Kalau Ascomycota itu akan menghasilkan ascospora. Kalau Basidiomycota akan menghasilkan basidiospora. Dan Deuteromycota ini belum diketahui organ reproduksi seksualnya. Kita lanjutkan, kita bahas satu-satu untuk setiap divisionya. Kita bahas yang pertama yaitu tentang Zygomicota, atau ada juga yang menyebutkan Zygomicotina. Untuk kelompok Zygomicota, ya, habitatnya itu pada umumnya di darat, ada yang di tanah, juga hidup dengan sapropit. Artinya dia hidup di makhluk hidup yang telah mati. Apakah itu di tadi bangkai ataupun di kayu yang lapuk. Kemudian ciri yang kedua, memiliki miselium. Tadi kan miselium itu kumpulan dari beberapa hifa yang menjalin semu gitu ya. Kemudian memiliki miselium yang bercabang banyak dan juga tidak bersekat gitu ya. Kemudian ada ciri yang ketiga,
Zygomicota itu memiliki hifa yang bersifat senositik. Kemudian yang keempat, dinding selnya terdiri dari kitin dan tidak memiliki zoospora, sehingga spora memiliki sel-sel yang berdinding. Untuk reproduksinya bisa secara aseksual dan bisa secara seksual. Untuk reproduksi secara seksual dilakukan dengan peleburan dua hifa, yaitu hifa betina dan hifa jantan. Jangan berpikir kalau jenis jamur ini memiliki alat reproduksi seperti pada hewan, tidak. Tetapi ini hanya mencirikan ada hifa positif dan hifa negatif atau hifa betina dan hifa jantan. Untuk hifa betina adalah hifa yang menghasilkan isi selnya, sedangkan hifa jantan adalah hifa yang menerima isi selnya. Kemudian selanjutnya kalau reproduksi secara aseksual adalah dilakukan pada spora yang telah pecah. Jadi ada sebuah spora, kemudian spora tersebut pecah yang berasal dari sporangium. Sehingga sporangium berisi spora sehingga beberapa hifa akan muncul dengan ujung yang membentuk sporangium berisi spora yang jika berhamburan itu akan membentuk miselium yang baru. Selanjutnya, hifa di sini bisa berfungsi sebagai mengambil makanan dari substrat atau habitatnya untuk melangsungkan kehidupannya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh jamur tersebut dengan menggunakan rhizoid. Jadi ada hifa khusus yang untuk mengambil makanannya yang disebut dengan rhizoid. Itu mengenai ciri-ciri Zygomicota. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di situ kalian bisa lihat ada gambar dari roti yang sudah ditumbuhi oleh jamur. Roti basi pasti lama-kelamaan akan ditumbuhi oleh jamur. Nah, itu kalau diperbesar menggunakan mikroskop kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah, ada contoh Zygomicota itu. Yang pertama adalah Rhizopus stolonifer. Seperti yang kalian lihat gambarnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada Rhizopus oryzae, itu bisa ditemukan pada tempe yang berwarna putih seperti kapas, itu adalah jamurnya. Kalau kalian lihat di mikroskop, itu akan terlihat benang-benang hifanya yang sangat banyak. Ya, kemudian yang ketiga ada Rhizopus nigricans. Ini biasanya terdapat pada pembusukan tomat. Jadi kalau tomat busuk pasti ada yang warna hitamnya, itu pasti sudah ditumbuhi oleh jamur. Kemudian ada Mucor sp. Kalau ini lebih bermanfaat karena nanti bisa berperan dalam proses penguraian kotoran hewan ternak. Jadi nanti bisa dimanfaatkan kotoran ternak tersebut menjadi pupuk kandang. Kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya. Yang kedua yaitu Divisio Ascomycota. Ascomycota memiliki ciri-ciri yang pertama, dinding selnya tersusun atas zat kitin. Jadi sebuah zat yang menyusun dinding sel. Yang kedua, selnya uniseluler dan ada yang multiseluler. Jadi ada yang harus dilihat dengan menggunakan mikroskop, tetapi ada juga jamurnya yang bisa dilihat secara langsung. Kemudian hifanya bersekat membentuk badan buah yang disebut dengan ascocarp. Kemudian ciri yang keempat yaitu reproduksi vegetatifnya dengan membentuk conidiospora. Kemudian kalau reproduksi secara generatifnya atau reproduksi secara seksualnya yaitu dengan konjugasi yang menghasilkan ascospora. Reproduksi ascospora itu biasanya dihasilkan oleh alat reproduksi seksual atau yang disebut dengan ascus. Nah, ascus ini memiliki bentuk struktur seperti kantung. Itu ciri umum dari Ascomycota. Kita lanjut. Contoh Ascomycota. Di situ ada beberapa gambar dari kelompok Divisio Ascomycota. Contoh yang pertama ada Saccharomyces cerevisiae, yaitu biasanya berperan dalam proses fermentasi alkohol atau dalam pembuatan tape. Yang lama-kelamaan pasti akan membentuk cairan yang mengandung alkohol.
Selanjutnya, contoh yang kedua ada Penicillium notatum. Ini biasanya digunakan dalam pembuatan antibiotik penisilin. Kemudian yang ketiga ada Morcella esculenta, yaitu jamur yang dapat dimakan. Itu bisa kalian lihat di gambar yang ini. Itu contoh jamur yang bisa dimakan. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Yang ketiga yaitu ada Basidiomycota. Basidiomycota memiliki beberapa ciri. Yang pertama, itu biasanya bersifat multiseluler. Nah, kalau yang tadi Zygomycota, kemudian yang Ascomycota itu ada jamur yang bentuknya uniseluler atau bersel satu, tetapi kalau yang kelompok dari divisio Basidiomycota itu kebanyakan atau pada umumnya adalah multiseluler atau banyak selnya. Jadi ukurannya itu makroskopis, jadi besar. Jadi bisa dilihat secara langsung atau secara mata telanjang. Yang kedua, hifanya bersekat. Dibedakan ada hifa primer, kemudian ada hifa sekunder. Kemudian dinding selnya tersusun atas zat kitin. Kemudian reproduksi vegetatifnya dengan membentuk konidiospora. Memiliki satu inti yang haploid. Kemudian untuk reproduksi generatif atau seksualnya dengan menghasilkan basidiospora. Selanjutnya ciri yang lain yaitu memiliki basidiokarp atau tubuh buah. Seperti kalian lihat di gambar di situ, yang disebut dengan tubuh buah tuh ada. Jadi tubuh buah seperti itu. Jadi ada ini tubuh buah. Ya. Oke, masih ciri Basidiomycota yaitu badan buah bentuknya seperti payung atau kuping. Jadi sudah berbentuk payung ataupun kuping. Kemudian ciri yang terakhir, beberapa jenis dapat dijadikan sebagai sumber makanan, atau ini pada umumnya untuk kelompok Basidiomycota itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Di sini ada contoh Basidiomycota. Ada beberapa gambar, saya contohkan. Di situ ada Volvariella volvaceae atau yang disebut dengan jamur merang, yang warnanya putih, sama bentuknya seperti payung, cuma agak kecil. Kemudian ada Pleurotus sp atau yang disebut dengan jamur tiram. Bisa kalian lihat di gambar ini, jamur tiram. Mungkin kalian sering memakannya juga dalam kehidupan sehari-hari atau menemukan juga dalam kehidupan sehari-harinya ya. Selanjutnya ada Auricularia polytricha, jamur kuping yang warnanya coklat. Kemudian ada jamur shiitake. Kemudian yang terakhir ada Amantia phalloides atau Amantia muscaria. Ini jenis jamur yang beracun. Jadi hati-hati, ada jamur yang beracun, itu yang warna merah. Ini contoh jamur yang beracun, gitu ya. Jadi jangan tergoda atau tergiur dengan warna yang mencolok atau warna yang merah, karena mungkin saja jamur itu bersifat racun. Karena pada umumnya jamur yang warnanya mencolok itu akan beracun. Kita lanjut ke kelompok yang terakhir atau divisio yang terakhir, yaitu Deuteromycota. Ciri-ciri dari Deuteromycota yaitu beranggotakan jamur-jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Oleh sebab itu, Deuteromycota disebut juga sebagai jamur tidak sempurna atau imperfect, karena tidak ada belum ditemukan organ reproduksi seksualnya. Kemudian ciri yang kedua, jika suatu jamur dalam penelitian lebih lanjut diketahui cara reproduksi seksualnya, maka jamur tersebut akan dikelompokkan sesuai dengan organ reproduksi seksual yang ditemukannya. Apakah termasuk kelompok Zygomycota, Ascomycota, atau kelompok Basidiomycota. Yang ketiga yaitu ada contoh jamur Monilia cytophia, merupakan contoh jamur yang sebelumnya dikelompokkan kepada kelompok Deuteromycota, tetapi ada seorang peneliti yang menemukan bahwa jamur Monilia ini ditemukan organ reproduksi seksualnya, maka
berubah namanya menjadi Neurospora cytophia ya, yang dimasukkan kepada divisio Ascomycota. Nah, untuk yang Monilia ini adalah jamur oncom. Gitu ya. Dulunya termasuk kelompok Deuteromycota. Karena ada penelitian, makanya berganti divisionya menjadi Ascomycota. Selanjutnya adalah ciri-ciri jamur Deuteromycota atau Deuteromycotina. Yang pertama, memiliki hifa bersekat dengan dinding sel dan bahan kitin. Yang kedua, multiseluler dan uniseluler. Jadi ada yang mikroskopik harus dilihat dengan mikroskop, ada juga yang bisa dilihat dengan langsung atau mata telanjang. Yang ketiga, reproduksi vegetatif dengan membentuk conidiospora. Nah, kalau reproduksi secara generatifnya tidak ada karena belum ditemukan. Kemudian yang keempat, jarang membentuk tubuh buah. Yang kelima, sebagian besar bersifat mikroskopis. Jadi pada umumnya bersifat mikroskopis, jadi sangat kecil. Kemudian ciri yang terakhir, hidup sebagai sapropit ataupun parasit. Jadi ada yang di sisa-sisa makhluk hidup ataupun yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, selanjutnya di situ ada beberapa gambar. Contoh-contoh dari kelompok Deuteromycota itu ada Monilia cytophila atau yang sekarang dikenal dengan Neurospora cytophia. Itu adalah jamur oncom. Ya, yang tumbuh pada yang dikenal dengan oncom, itu nama jamurnya seperti itu. Kemudian itu contoh-contoh yang lain. Ada juga yang ini yang bisa menyebabkan kaki atlet atau yang dikenal dengan kutu air yang tumbuh di kaki. Kenapa dikatakan sebagai penyakit kaki atlet? Karena biasanya ini terjadi pada atlet-atlet. Kenapa? Karena kalau atlet itu kan menggunakan sepatu olahraga, karena kelembabannya tinggi, karena terlalu lembab, karena sifat dari jamur itu senang di tempat yang lembab, otomatis tumbuh di situ dan menyebabkan penyakit kutu air yang disebut dengan kaki atlet. Kurang lebih itu namanya epidormophyton. Selanjutnya ada Microsporum sp, ini yang bisa menyebabkan penyakit kurap ataupun panu. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah, itu penjelasan mengenai klasifikasi ataupun ciri-ciri dari jamur. Nah, di sini saya ada penugasan mandiri yang harus kalian kerjakan tentang karakteristik jamur. Jadi kalian cari contoh-contoh jamur minimal 10. Kalian boleh jenis jamur apapun yang kamu ketahui, boleh untuk sumbernya, boleh dari buku, boleh dari Google atau boleh dari manapun. Kalian tulis nama jenis jamurnya. Kalau bisa harus nama ilmiahnya dan nama daerahnya biar kalian tahu. Kalau tidak ada nama daerahnya tidak apa-apa, yang penting ada nama ilmiahnya. Kemudian sebutkan ciri umumnya, nggak usah terlalu banyak cirinya, yang penting adalah ciri umum dari jamur tersebut apa. Kemudian nanti kalian kelompokkan itu termasuk divisio apa. Apakah divisio Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, ataukah Deuteromycota. Nah, kalau kalian sudah mengerjakannya nanti bisa dikumpulkan. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa kalian pahami, bisa menambah pengetahuan kalian, dan mungkin bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada pertanyaan, kalian bisa mengajukannya di WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga minggu depan kita bisa kembali berjumpa walaupun masih dalam dunia maya atau masih dalam kondisi daring. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.